Setelah video ini selesai, kita bakalan bisa ngebuat game kayak kecoa kayak gini. Ya gitulah. Halo guys, halo teman-teman, nama gue Kaju. Dan pada video hari ini sedikit berbeda karena sekarang kita bakalan tutorial. Karena di series tutorial gue udah buat level anak SMP dan juga level anak TK. Tapi belum ada level anak SD. Ya, karena gue tolol. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, ini adalah tutorial anak SD. Nah, pertama, kalau misalnya kalian udah ke Unity kalian pilih ke game di sini, dan di sini itu kalian pilih 900 kali 1600. Kalau nggak ada, kalian bisa pencet tanda plus ini. Kita pakai ini biar potret kayak gini. Kalian nanti game kita ini game HP dan potret aja kayak gini. Oke, sampai sini dulu. Apa ada pertanyaan? Ya enggak lah, masih gampang banget. Kalau misalnya kalian ada yang nanya, berarti kalian tolol. Nah, terus kalian perlu 2 sprite sheet di sini. Satu pas dia lagi jalan, satu lagi pas dia lagi mati. Nah, sprite sheet di sini ini nggak masalah ya. Kalian mau gambar apa aja nggak masalah. Yang penting ada yang jalan sama ada yang mati. Terus kalau misalnya sprite sheet ini kalian drag and drop ke scenes-nya, ya jadinya tolol. Kita nggak mau kayak gini. Jadi kalian klik ke sprite sheet kalian yang banyak. Terus kalian ke sprite mode di sini ada multiple, pilih, terus pencet apply. Dan kalian ke sprite editor. Di sini kita bakalan motong-motong sprite sheet-nya. Pertama kalian pencet slice, terus langsung slice aja. Dan ini udah otomatis ke slice. Jadi kalau kalian udah nge-slice kayak gitu, di sini udah jadi satu-satu nih, bukan satu kesatuan lagi. Kalau kalian close ini, boom, di sini udah ada sprite sheet-nya yang banyak. Nah, misalnya udah kayak gini, kalian bisa drag and drop kecoa kalian yang tadi ini, anjing geli. Nah, misalnya udah kayak gini, kalian bisa drag and drop kecoa kalian yang tadi di sini ke scenes-nya. Dan kalau kalian lepas, nah di sini ini kalian bakalan disuruh mau save di mana animasi kecoanya. Nah, jadi new folder aja biar rapi. Kita bikin animation, masuk ke animation, kita kasih walk kecoa. Save. Dan kalau di game-nya, kecoanya gede banget. Jadi kita bisa kecilin aja. Dan boom, sekarang kecoa lu udah ada di layar. Kalau kita play, gerakannya ini kayak pelan banget. Kalau misalkan kalian punya masalah yang sama gerakannya pelan, kalian bisa pencet dulu kecoanya. Habis itu kalian ke window, animation, animator. Dan nanti bakalan kebuka kayak gini. Kalian pencet walk kecoanya dan ganti speednya misalkan jadi 2 kali. Jadi kalau kalian play sekarang, boom, jadi lebih cepat. Dan ini bisa kalian sesuaiin aja sama keperluan kalian. Lebih cepat, atau mungkin lebih lama. Ya gitulah. Nah, kalau misalnya kalian udah bikin kayak gitu, sekarang kita bakalan bikin si kecoa ini, dia bakalan jalan dari bawah ke atas. Jadi kita perlu, sebentar, ini namanya kan jelek nih. Kita bisa F2 aja buat nge-rename. Dan gua kasih nama misalkan kecoa. Terus kalian bisa masuk ke add komponen di sebelah kanan. Terus kalian bikin deh kecoa script. Dan kita bakalan ngoding. Nah, misalnya udah kebuka kayak gini, kalian bisa delete ini dulu aja ya, yang nggak penting ya. Terus kalian bisa langsung ketik aja, ikutin gua dulu aja ya. Transform.position sama dengan factor2.move towards transform.position, arah tujuan dia mau kemana, transform.up dikali 100 misalkan, time.delta time dikali ms. ms di sini pasti error karena kita belum pasang float ms di sini. Nah, jadi ms ini itu adalah movement speed-nya. Jadi inti dari codingan ini adalah lu bakalan ngubah posisi si kecoa lu dari posisi dia sekarang ini ke transform.up kali 100. Transform.up itu jadi kayak di atas dia lah. Di atas dia cuma dikali 100 biar jauh aja, biar jauh sampai sana lah misalkan. Terus time.delta time dikali ms. ms ini adalah movement speed-nya. Yang ms-nya itu gue langsung masukin aja. ms sama dengan random.range dari 1 ke 5. Jadi dia bakalan ngerandom dari angka 1 sampai 5. Gue nggak tahu sih ini dari 1 sampai 5 atau sampai 1 sampai 4. Kalau ada yang tahu, komen di bawah aja ya. Dan kalau misalnya kalian udah buat kayak gitu, kalian bisa langsung play aja nih. Kalian play dan harusnya kecoanya itu udah bisa jalan. Nah, sekarang gue bakalan ngebuat spawner ya biar kecoa lu nggak sendiri doang kayak gini. Jadi pertama kalian klik kanan, create empty. Nah, di sini kita bisa bikin misalkan namanya spawner. Dan kita add komponen spawner script.
Kalau udah kebuka kayak gini, kalian biasa hapus lagi nih yang nggak penting ya. Terus kalian buat vector to spawn position, spawn post lah, sama sesuatu yang mau lu spawn, yaitu game object kecoanya. Nah, jadi di update-nya gue hapus aja, gue ganti jadi void spawner. Di void spawner ini kita tulis instantiate. Di sini kita bakalan munculin apa? Kecoanya. Munculin kecoanya di mana di spawn positionnya. Terus rotasinya quaternion.identity titik koma. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita tinggal declare aja nih spawn positionnya itu di mana. Jadi kita langsung tulis aja spawn post sama dengan kita bakalan ngerandom nilai si X-nya ini. Kita bakalan ngerandom nilai X-nya karena kita mau ngerandom dia dari sini sampai sini misalkan kecoanya. Jadi kita lihat dulu di sini. Kalian ke kiriin, habis itu kalian lihat di kiri sini X-nya berapa? Minus 2,64. Jadi kita bakalan tulis new vector to nilai X, Y-nya. X-nya itu kita random dot range dari mana sampai mana? Dari yang tadi, yang di sini minus 2,64 sampai ke sini plus 2,64 lah samain. 2,64. Kita bikin kayak gini, tapi di sini harusnya sih ngebug, kok nggak ngebug ya? Oh, 2,64-nya. Nah, harusnya kayak gini ngebug, dan di sini kita pencet F. Nah, F itu karena float, karena dia ini bilangan koma gitulah. Dan Y-nya berapa? Y-nya kita langsung tembak juga aja. Di sini lah pokoknya Y-nya di bawah sini nih, di atas sini berarti Y-nya itu minus 5,5. F titik koma. Oh ya, di sini kita harus invoke repeating dulu. Kita bakalan munculin nih si spawner yang di sini tiap beberapa detik sekali. Jadi kita masukin aja kutip-kutip spawner, terus koma kita masukin ya berapa detik, 0,4F misalkan, dan juga 0,4F. Kalau udah kayak gini harusnya sih udah bisa. Tinggal kita drag and drop aja si kecoanya. Kecoanya itu jangan drag and drop dari sini. Kita bikin prefab dulu aja. Jadi kita klik kanan, create folder prefab. Di sini kalian buka prefabnya dan kalian drag and drop si kecoanya. Nah, sekarang si spawnernya ini kita drag and drop dari si prefabnya, jangan kecoa di sini. Kita drag and drop dari prefab di sini. Boom. Kita ke game dan kalau kita play, boom. Sekarang kecoanya itu bakalan banyak dan kecepatannya itu random. Ada yang pelan, ada yang cepet. Ya, random lah karena tadi kita ngerandom kecepatannya. Nah, sekarang kita bakalan bikin si kecoa ini mati kalau misalkan kita touch gitu, kita pencet. Jadi kita langsung aja create empty. Di sini gue kasih nama player manager misalkan, dan kalian add komponen, kalian bikin player manager script. Kalau udah kebuka kayak gini, biasa delete-deletein yang nggak penting dan kita bakalan start ngoding. Nah, sekarang kita bakalan bikin, ikutin gue dulu aja, request it 2D hit sama dengan physics2d.request dalam kurung camera.main.screen to world point, ini input.mouse position, koma vector2.0. Nah, kalau udah kayak gini titik koma harusnya nggak ada error ya. Terus kalau udah, kalian bikin if input.mouse button get mouse button down 0, yang artinya adalah kalau kalian pencet klik kiri, kita bakalan bikin ini ada di dalam sini. Nah, terus kita buat if hit.collider nggak usah, if hit.collider tidak sama dengan 0, kita bakalan cek lagi if hit.collider.gameObject.tag sama dengan kecoa. Kalau misalkan dia mengenai kecoa, maka kita print dulu deh. Kita bakalan print si kecoanya. Nah, ini fungsinya buat apa? Intinya itu adalah kalau misalkan kita hit yang ada tagnya kecoa, kita bakalan ngeprint si kecoa. Masalahnya di sini kecoa ini kan masih untag di kanan ini. Jadi kita jadiin jadi kecoa dulu. Kalau kalian nggak ada, kalian add tag dulu, kasih kecoa, terus baru kalian tagnya kalian ganti ke kecoa. Terus karena di sini kita main collider, berarti kita butuh box collider tapi 2D. Nah,
Box collider 2D, dan yep, harusnya sih udah bisa kalau misalkan kalian play dan kalian klik. Nah ya, dia bakalan ngeprint di konsolnya itu kecoa tuh. Nah sekarang kita bakalan bikin si kecoa ini mati kalau misalkan kita klik gitu. Pertama, buat bikin dia mati, berarti kita perlu ada animasi matinya dulu. Kalian ke kecoa, pencet Ctrl 6. Nah, di sini dia kan ada wall kecoa nih. Kita tambahin nih, create new clip. Dan di sini kita ganti jadi masuk ke animation dulu, kita save di animation, namanya dead kecoa. Save. Di dead kecoa ini kalian pilih itu kalian apa sprite kalian yang mati pokoknya. Dan ya bakalan kayak gini. Terus kalian pindah ke animator. Di sini kalian klik kanan, make transition ke si dead kecoanya. Dan di parameternya kalian tambahin trigger. Gua kasih nama misalkan dead. Dan di sini kalian bisa conditionnya kalian plus dead. Dan kita nggak mau ada exit time, jadi kita matiin aja exit time-nya. Si kecoa ini juga perlu kita override dulu nih, apply to all, biar dia ngaruh ke prefab-nya. Ya intinya gitu lah. Jadi sekarang prefab-nya itu udah tag-nya udah kecoa juga, sebelumnya itu untag. Nah dengan begini kita sekarang udah bisa bikin kecoa itu udah mati. Kalian balik ke script kecoa dulu nih, kecoa script. Kita bakal bikin dia mati di sini. Jadi di kecoa script kalian butuh animator, karena tadi kita udah bikin animasinya kan, animasi pas dia mati. Nah di sini kita bikin di startnya anim sama dengan get component si animator. Terus di ini kita bikin public void dead. Kita bakalan bikin si kecoanya itu mati di public void dead. Dimana di sini cara biar dia mati itu berarti anim.setTrigger tadi nih. Pas kita bikin set trigger di animatornya, nih parameternya, ini kan trigger, namanya dead kan. Berarti di sini juga kita set trigger itu namanya dead, sesuai sama namanya di sini. Ini udah selesai. Sekarang tinggal gimana caranya kita panggil ini tiap kali kita klik si kecoanya. Berarti kita ke player manager script. Di sini kan tiap kali kita klik, berarti kita udah dapetin si game object dari sesuatu yang kita klik itu. Jadi di sini kita bikin hit.collider.gameObject.getComponent si kecoa script, nah dan namanya tadi apa, dead ya maksudnya ya. Kita bakalan panggil si function ini nih, si void dead ini maksud gua. Jadi dead kita panggil, dan dalam gini harusnya udah selesai. Kalau kita play, oh ya lupa, maaf. Kita ke kecoa script lagi, di anim set trigger di sini di dead-nya kita bikin ms-nya sama dengan 0 aja. ms-nya 0, dan kalau kita play, boom, dia bakalan mati. Dan pas mati dia movement speed-nya jadi 0. Jadi dia nggak itulah ya, gitulah. Oke, tapi masalah di sini dia bakal nge-spawn terus, dan yang kita bunuh-bunuhin ini dia nggak hilang. Jadi lama-lama komputer lu atau HP lu itu bisa meledak kalau kayak gini terus. Jadi kita perlu destroyer. Kita bikin void destroyer di si kecoa scriptnya. Void destroyer, kita bikin destroy si game objectnya. Destroy game object, titik koma. Kalau udah kita panggil di si kita panggil di pas dia mati. Tapi wait. Nggak, gue panggil gini aja. Invoke destroyer. Gue masukin ke kutip, koma 2 second. Nah, jadi setelah animasi ini dijalanin, kita bakalan nge-destroy dia setelah 2 second. Dan di start ini, di start kita juga bakalan nge-destroy dia setiap 10 second. Kenapa? Karena misalkan kita kayak gini, kita biarin aja. Nah, kita udah nggak bisa bunuh dia tuh. Kalau kita nggak bisa bunuh dia, kita nggak bisa destroy dia. Nah, masalahnya itu nih, yang di atas ini kan masih jalan terus. Nah, jadi kita bakalan ngedestroy dia setelah 10 second. Kita bakalan destroy dia di mana berarti? Nah, di sini kita bakalan ngedestroy dia setelah 10 second setelah dia nge-spawn. Jadi kalau sekarang sih, ya game gue udah selesai dibuat. Cuman tinggal dibagusin sedikit aja. Boom, game gua udah selesai dibuat. Ya, jadi gitu aja video gua tutorial buat hari ini. Thank you banget yang udah nonton. See you guys in the next video and bye-bye.